Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih berjumpa kembali walaupun di dalam sosial media baik itu Facebook, YouTube dan juga TikTok. Alhamdulillah sepantasnya kita syukuri bersama karena itu merupakan nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sepandai-pandainya menjaga keistiqomahan kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Para sahabat-sahabat saya, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan itu biasanya dipublikasikan oleh perusahaan bisa setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, ataupun bisa setiap tahun. Itu bisa dipublikasikan oleh perusahaan, yaitu laporan keuangan perusahaan yang dibutuhkan oleh para penggunanya. Namun terlebih dahulu saya ingin menjelaskan secara lebih detail tentang laporan keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah serangkaian dokumen yang menyajikan informasi keuangan suatu entitas perusahaan kepada pemakai eksternal dan internal. Nah, jadi itu karena di sini laporan keuangan apa? Di situ menyajikan serangkaian informasi tentang keuangan perusahaan kepada siapa gitu? Kepada pemakai informasi keuangan perusahaan. Di sini ada pemakai eksternal. Salah satu contohnya misalkan di antaranya pemakai eksternal di situ seperti Pak investor, orang yang menanamkan modal di dalam perusahaan, dan juga kreditur, orang yang meminjamkan dana kepada perusahaan, dan juga ada pemerintah yang berkaitan dengan pajak, dan juga apalagi itu ada supplier yang berhubungan langsung dengan perusahaan. Maka mereka sebagai pihak eksternal tersebut butuh yang namanya informasi keuangan perusahaan. Yang kedua, ada pihak internal. Salah satu contohnya di sini apa? Yaitu manajer. Manajer juga butuh yang namanya informasi keuangan perusahaan. Sebagai apa? Sebagai dasar pengambilan keputusan untuk meningkatkan yang namanya kinerja perusahaan di masa mendatang. Informasi keuangan perusahaan tersebut di sini ada 5. Yang pertama apa? Di situ neraca atau laporan posisi keuangan perusahaan. Neraca apa? Di situ menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu, meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas. Jadi di sini neraca apa? Di situ isinya ada yang namanya aset. Aset itu apa? Di situ harta perusahaan. Harta perusahaan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama apa? Ada harta lancar. Terus yang kedua ada harta tetap. Harta lancar itu diantaranya misalkan saya berikan contoh seperti kas, piutang, dan juga perlengkapan dan lain-lain yang bersifat lancar. Dan juga apa? Di situ cepat dicairkan menjadi kas. Dan juga harta tetap itu apa saja di sini? Ada bangunan, ada tanah, ada juga gedung, dan juga kendaraan dan peralatan. Jadi kesemuanya itu termasuk kepada harta tetap. Jadi harta perusahaan itu akan dicantumkan
pada neraca perusahaan tersebut. Ya. Yang kedua, ada kewajiban. Kewajiban atau istilahnya itu adalah utang. Ada utang gaji, ada utang usaha, ada juga utang bank. Di sini utang usaha apa? Di situ yang berkaitan dengan operasional langsung perusahaan. Salah satu contohnya misalkan dalam perusahaan dagang, contohnya membeli barang dagangan tersebut tapi belum bayar atau secara kredit, maka muncul yang namanya utang usaha. Terus yang selanjutnya ada utang gaji. Di sini yang dimaksud dengan utang gaji apa di sini? Yaitu utang yang berkaitan dengan penggajian karyawan. Salah satu contohnya misalkan perusahaan belum membayar gaji karyawan pas tepat pada waktunya. Melainkan bagi perusahaan itu diakui sebagai utang gaji. Yang selanjutnya ada ekuitas atau modal. Ya, ada ekuitas atau modal. Jadi di sini ya, itu isi dari neraca. Terus laporan keuangan perusahaan yang kedua apa? Di situ ada laporan laba rugi atau istilahnya bahasa Inggrisnya adalah income statement. Menyajikan kinerja perusahaan selama periode tertentu meliputi pendapatan, biaya, dan laba atau rugi bersih perusahaan. Jadi laba rugi di sini apa? Di situ menyajikan kinerja perusahaan selama periode tertentu yang meliputi pendapatan. Pendapatan dikurangi dengan beban, maka muncul yang namanya laba bersih sebelum pajak. Laba bersih sebelum pajak dikurangi pajak, maka muncul yang namanya laba bersih setelah pajak. Itu yang berkaitan dengan laba rugi. Laporan keuangan perusahaan yang ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal perusahaan. Di sini memuat apa? Yaitu ada modal awal. Modal awal nanti kalau misalkan perusahaan mendapatkan yang namanya laba bersih, maka laba bersih perusahaan akan menambah terhadap modal awal sehingga muncul yang namanya modal akhir. Dan itu yang berkaitan dengan laporan perubahan ekuitas atau modal. Laporan keuangan yang keempat di sini ialah laporan arus kas. Di sini memuat apa? Ada kas masuk dan juga kas keluar perusahaan. Jadi kas itu yang berkaitan dengan uang. Uang bisa ada di tangan, uang juga bisa ada di bank. Jadi di sini laporan arus kas itu maksudnya apa? Di situ menyajikan laporan arus kas masuk dan kas keluar perusahaan selama periode tertentu. Terus yang selanjutnya informasi laporan keuangan yang kelima, catatan atas laporan keuangan perusahaan. Jadi di sini memuat semua informasi yang secara detail tentang transaksi yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Baik dari standar akuntansi keuangan yang digunakan dan juga pasal-pasalnya. Dan juga berkaitan dengan debitur dan juga kreditur dan juga para investor yang sudah bermitra atau bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Selanjutnya, kualitas informasi dalam laporan keuangan. Jadi
informasi keuangan tersebut mempunyai kualitas. Laporan keuangan yang disajikan itu harus memuat kualitas informasi keuangan. Kualitas informasi dalam laporan keuangan sangat penting karena informasi tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pemakai. Jadi informasi keuangan itu harus memuat kualitas informasi. Supaya apa di situ? Supaya menjadi dasar dalam mengambil keputusan oleh para pemakai informasi keuangan perusahaan. Pemakai informasi keuangan di sini ada investor, ada juga kreditur, ada manajemen dan regulator. Pengatur di sini regulator. Kualitas informasi yang baik memungkinkan pemakai untuk satu, membuat keputusan yang lebih akurat dan efektif. Jadi dengan adanya informasi keuangan yang berkualitas memungkinkan pemakai untuk apa? Di situ mengambil keputusan yang lebih tepat dan juga lebih akurat. Kenapa? Karena setiap keputusan butuh yang namanya informasi. Agar supaya keputusan yang diambil bisa tepat yang berkaitan dengan apa yang diputuskan. Makanya di sini ada keputusan yang lebih akurat dan efektif. Terus yang kedua, kualitas informasi yang baik memungkinkan pemakai menilai kinerja dan posisi keuangan perusahaan dengan lebih baik. Jadi setiap informasi keuangan itu mempunyai apa di situ? Mempunyai kualitas yang baik, berguna. Untuk apa? Menilai kinerja dan posisi keuangan perusahaan dengan lebih baik. Dengan adanya informasi keuangan di perusahaan tersebut apa di sini? Pihak yang berkepentingan tersebut, terutama investor dan juga kreditur dan juga manajer di sini apa? Bisa menilai kinerja posisi keuangan perusahaan dengan lebih baik. Karena mengapa? Karena sudah mengetahui informasi yang ada di dalam perusahaan secara benar yang berkaitan dengan transaksi keuangan perusahaan. Yang selanjutnya, kualitas informasi yang baik memungkinkan pemakai mengidentifikasi risiko dan peluang yang ada pada perusahaan. Jadi pemakai dengan menggunakan kualitas informasi yang baik, yang berkualitas, mengidentifikasi risiko. Khususnya bagi siapa di situ? Bagi para investor bisa mengidentifikasi risiko yang ada di dalam perusahaan. Misalkan di sini ada risiko kerugian. Maka dengan adanya informasi keuangan tersebut bagi para calon investor itu bisa berhati-hati lagi untuk berinvestasi di dalam perusahaan tersebut. Kenapa? Karena sudah punya dasar informasi keuangan yang berkualitas yang disajikan oleh perusahaan. Dengan cara ini bisa mengidentifikasi risiko yang ada di dalam perusahaan. Dan juga peluang yang ada pada perusahaan. Setiap perusahaan punya peluang. Bisa kemungkinan ada peluang untuk potensi tumbuh ke depan dan juga ada peluang untuk tidak tumbuh ke depan. Oleh sebab itu, maka gunanya pemakai informasi keuangan tersebut yang berkualitas bisa mengidentifikasi risiko dan peluang yang ada pada perusahaan. Yang selanjutnya, karakteristik kualitas informasi dalam laporan keuangan. Jadi kualitas informasi itu dalam laporan keuangan itu harus mempunyai karakteristik, harus mempunyai ciri-ciri. Karakteristik kualitas informasi yang baik dalam laporan keuangan meliputi 1. Relevan. Informasi harus dapat mempengaruhi keputusan pemakai.
Informasi yang relevan adalah informasi yang dapat membantu pemakai untuk memprediksi atau mengevaluasi peristiwa masa depan. Jadi yang dimaksudkan dengan relevan itu harus sesuai dengan kebutuhan para pemakai informasi keuangan. Kenapa? Karena para pemakai informasi keuangan tersebut bisa memprediksi, bisa mengevaluasi kinerja perusahaan di masa depan. Makanya informasi itu harus mencerminkan relevansi. Karakteristik kualitas informasi yang baik dalam laporan keuangan yang kedua adalah dapat diandalkan, atau istilahnya bahasa Inggrisnya adalah reliable. Informasi harus dapat diandalkan dan bebas dari kesalahan. Jadi informasi itu yang disajikan itu harus dapat diandalkan dan bebas dari kesalahan. Kesalahan dalam hal apa di sini? Salah satu contohnya misalkan kesalahan dalam akuntansinya. Salah satu contohnya dari nilai laba atau rugi bersihnya, atau juga akun-akun yang lain. Jadi jangan menaruh informasi keuangan yang salah di dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, mengapa? Bisa mempengaruhi terhadap keputusan para pemakainya. Makanya di sini karakteristiknya harus dapat diandalkan. Informasi yang dapat diandalkan harus satu, dapat diuji, harus dapat dikonfirmasi oleh pihak yang independen. Jadi informasi keuangan itu harus dapat diuji, harus dapat dikonfirmasi oleh pihak yang independen. Ya, bisa jadi itu auditor yang independen yang mengoreksi laporan keuangan. Makanya itu harus dapat diuji. Harus dapat diuji kebenaran dari informasi laporan keuangan tersebut. Dapat diandalkan yang kedua ada netral. Jadi informasi keuangan perusahaan tersebut harus netral, tidak memihak kepada pihak-pihak tertentu saja. Kenapa bisa demikian? Karena informasi yang netral tersebut akan mempengaruhi terhadap jangkauan para pemakainya. Makanya sifat-sifat dari informasi keuangan harus netral dan universal, harus kepada para pengguna secara umum. Dapat diandalkan berarti apa di situ? Yang ketiga ada penyajian jujur. Jadi harus menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya. Informasi yang disajikan di dalam perusahaan tersebut harus menyajikan secara jujur dan jangan dibuat-buat. Dapat diandalkan yang keempat yaitu substansi diutamakan. Jadi isi dari laporan keuangan perusahaan tersebut itu diutamakan. Bukan hanya bentuk hukumnya. Salah satu contohnya substansi diutamakan apa di sini? Yaitu menyajikan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Itu namanya bukti dari substansi. Prospek keuangan perusahaan seperti apa di masa depan harus disajikan. Ya. Terus karakteristik kualitas informasi dalam laporan keuangan yang ketiga apa di situ? Dapat dipahami. Jadi informasi keuangan perusahaan itu harus dapat dipahami oleh para pemakainya. Salah satu contohnya misalkan di sini kalau misalkan ada investor yang belum bisa ngerti bahasa Indonesia, maka laporan keuangan disajikan dengan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena para investor ada yang belum bisa berbahasa Indonesia atau ada yang belum mengerti bahasa Indonesia. Makanya penyajian informasi dengan menggunakan dua bahasa sesuai dengan para penggunanya.
Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan dasar tentang akuntansi dan ekonomi. Selain itu, pemakai atau pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut itu harus memiliki pengetahuan dasar tentang akuntansi dan ekonomi. Kenapa? Karena di dalam laporan keuangan itu memuat nilai-nilai akuntansi, memuat ilmu-ilmu akuntansi dan ekonomi. Makanya pemakainya, terlebih-lebih khususnya para calon investornya, harus paham tentang akuntansi dan ekonomi. Karakteristik kualitas informasi dalam laporan keuangan yang keempat dapat dibandingkan. Informasi harus dapat dibandingkan antar periode dan dengan entitas lain. Jadi informasi di sini harus dapat dibandingkan antar periode dan juga dengan entitas lain. Kenapa bisa demikian? Karena di sini misalkan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dibandingkan dengan periode sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Dan juga harus dapat diperbandingkan dengan keuangan entitas lain. Ini mempermudah pemakai untuk mengevaluasi kinerja pada posisi keuangan perusahaan. Terus, karakteristik kualitas informasi dalam laporan keuangan yang kelima, tepat waktu. Jadi di sini informasi yang disajikan itu harus tepat waktu sesuai dengan kebutuhan para pemakainya. Terus karakteristik kualitas informasi keuangan yang keenam, kompleksitas. Apa makna dari kompleksitas? Informasi harus disajikan dengan cara yang tidak terlalu rumit. Jadi informasi keuangan tersebut harus disajikan dengan cara yang tidak terlalu rumit, sehingga pemakai dapat memahami dan menggunakannya dengan mudah. Jadi itu pemahaman dari kita belajar tentang akuntansi. Dapat disimpulkan, saya akan menyimpulkan bahwasanya informasi keuangan tersebut apa? Laporan keuangan tersebut apa? Di sini penyampaian dokumen-dokumen informasi keuangan kepada para pemakai informasi keuangan, baik itu internal ataupun eksternal perusahaan. Dan juga laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama adalah neraca, yang kedua adalah laba rugi, yang ketiga adalah laporan perubahan likuiditas, yang keempat adalah laporan arus kas, yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Dan juga kualitas informasi dalam laporan keuangan itu juga harus dijaga. Dan juga ada karakteristik kualitas informasi dalam laporan keuangan. Yang pertama adalah relevan, yang kedua adalah reliable atau dapat diandalkan, yang ketiga adalah dapat dipahami, yang keempat dapat dibandingkan, yang kelima tepat waktu, yang keenam kompleksitas. Terima kasih. Sebelum saya tutup materi kali ini, terlebih dahulu kita yuk mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, supaya dilancarkan urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan juga segala urusannya termasuk rezekinya, dan juga kita mendoakan supaya mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita jangan lupa dulu untuk mengirim Fatihah dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.